Tapi pertanyaannya kadang-kadang orang tahu peraturan, orang tahu definisinya, tapi belum tentu bisa menjalankan apa yang harus kita jalankan. Semakin Anda ngomel, semakin menjadi-jadi, hari Anda semakin berantakan. Itu membuat lebih banyak orang yang lebih sadar bahwa kita ini sudah menjadi manusia yang sangat luar biasa. Dan tapi sayangnya, berapa banyak sih yang bersyukur di tahun 2020 ini? Jadi mulai sekarang belajarlah, karena pribadi yang positif itu adalah pilihan dan pribadi yang negatif pilihan. Dan kemudian saya ingin memberikan satu resep. Gimana sih caranya menjadi pribadi yang positif? Nah, kalau saya coba untuk bredelin ini satu-satu, apa sih manusia sejati ini? Apa sih manusia sebenarnya itu ya apa sih? Hakikat manusia itu gimana sih? Yuk, hakikatnya manusia ini apa? Ayo, satu, punya mindset yang bagus. Mindset ini bahasa Inggris, tadi kalau diterjemahkan artinya pola pikir. Ini mungkin ada yang tidak terlalu paham, ada yang gampang paham, karena memang sebetulnya materi ini tadi saya ngomong sama Ko Wajo, tidak semudah itu untuk dicerna. Tapi saya akan menggunakan kata-kata yang semudah mungkin supaya teman-teman bisa paham dan keluar dari sini. Belum keluar pun ketika nanti makan malam pun sudah menjadi pribadi yang luar biasa, sudah masuk track menjadi manusia sejati. Dan Anda kalau sudah menjadi manusia sejati, ya sudah terusin kalau memang Anda pribadi yang sudah seperti yang saya terangkan. Tadi kita belajar banyak nih, saya sudah sampaikan mindset itu pola pikir. Ini cara berpikir. Bagaimana cara Anda berpikir? Contohnya, dari beli barang pun, suka neken orang. Nawar itu neken orang loh. Dia tidak seneng. Dan yang lucunya sebagai manusia, apalagi yang jualan temennya, bener nggak? Anda lebih nekat nawar nggak? Kadang-kadang mending nggak usah beli barang sama temen, nggak usah jual sama temen. Kadang-kadang bener nggak sih? Karena temen itu kadang-kadang kayak ngono, tambah buwencekno. Woi, konco yo, diskon yo. Loh kalau orang lain yang jualan nggak wani kan, apalagi yang jualan misalnya gundul gendut. Berapa Pak? 10.000. 11,5 ya Pak ya. Takut ya. Tapi kalau yang jualan temen tawar nggak? Kadang-kadang yang benceng apa? Modalmu piro sih? Aturan, bener nggak sih? Ini mindset. Pernah nggak ya? Siapa yang di sini bagian marketing atau sales? Angkat tangan. Datang ke satu pelanggan. Oh biji plastik harganya mek piro kok jual. Pernah digini nggak? Dasar kembali lagi. Sorry. Lu percuma diladenin wong orang edan. Sama nggak sih prinsipnya sama saya? Bos ngasih instruksi kayak gitu, sorry, selalu salah. Lo artinya percuma, bisnis sama orang kayak begitu tuh percuma. Dia memang tujuannya untuk kita nggak boleh untung mati, tapi nanti kepingin produknya bagus, nggak tipis, paling kuat saat dunia. What? Saya minta yang paling murah, plastiknya bisa kayak wadah saya gitu loh. Ojo jebol. Sinting. Ada yang kayak gitu kan? Sama bos boleh balik nggak? Ya rasanya nggak perlu balik, nggak yang ngurusi orang-orang kayak gitu loh. Di luar sana masih banyak orang yang baik. Ya Pak nggak bisa Pak, tapi bukan, males kembali mana? Bukan begitu ya, tetap kita punya etika lah ya. Tapi contohnya seperti itu. Apalagi tambah kenal, tambah langganan. Pertama kali datang sungkan-sungkan, sudah jadi 2 tahun sakar PDW, bener nggak? Masa belum bayar? Bener nggak ya? Ini mindset cara berpikir. Belajarlah Anda untuk memudahkan orang dan kemudian Anda lebih dipermudahkan jalanmu. Kalau Anda biasa mempersulit orang, pasti jalannya buntu terus. Ini bukan teori. Saya lahir bukan dari keluarga kaya raya. Saya lahir bukan dari keluarga yang sulit makan. Kalau saya sulit makan ya sekarang saya semate, paling busung lapar begitu ya. Ya makan cukup, ada rumah, meskipun saya masih ingat rumah saya dulu itu bukan tekel, tapi masih tanah. Kadang-kadang tidur sambil ada silitnya ayam. Serius. Ini loh, papi saya itu suka lihat ini. Kalau saya ngomong begini, kalau ternyata bohong lah menyakitkan. Dan saya dosa begitu loh. Bapak saya memberikan
kehidupan yang luar biasa dan saya pelintir-pelintir tidak karuan. Saya masih ingat. Ya, bagaimana hidup saya sungguh susah dan kemudian saya berpikir, saya nggak bisa nih hidup kayak begini terus. Satu hari saya ingin ya punya rumah bagus, bisa keliling dunia, bisa kemana-mana, terus berpikir positif dan berjuang. Tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan siapapun. Intinya berjuang. Jadi kalau Anda sampai sekarang kerja 5 tahun, 10 tahun, gaji nggak naik-naik, bonus nggak nambah-nambah, yang disalahkan siapa? Oh, tak ulangi pertanyaan. Yang goblok sawah? Waduh, hebat, catat semua, naikin gajinya. Paham ya? Ini supaya persepsinya sama. Nah, pola pikir melahirkan Anda berpikirnya selalu positif. Jadi ini ono stelani. Kalau Anda negatif, berpikirnya negatif terus. Saya ini awalnya juga takut corona. Siapa sih yang tidak takut corona ini? Kenapa sih kita takut corona? Takut mati kan? Karena yang dibicarakan mati. Tapi kalau kita lihat presentasinya, banyak yang mati atau banyak yang sembuh? Tidak ada corona pun banyak yang mati atau yang sembuh kalau sakit demam berdarah. Nanti coba diriset sakit demam berdarah. Setiap tahun makan jiwa berapa? Kok udah takut Anda sih nekat rumahnya sih jorok, tidak karuan, sampah di mana-mana dan semuanya, benar nggak? Nah sama, sekarang nggak perlu takut. Tadinya kita mungkin waktu di bulan 3 itu masih jauh, Anda takut jangan sampai kena karena mati. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Dulu itu cuma tahu ada corona, bener nggak? Ini nih, kalau Anda tidak punya pola pikir yang bagus, Anda nggak bisa berpikir seperti ini. Ya, corona ini ada. Dulu saya pun juga takut. Tapi tambah lama, saya dengar, oh ada orang kena, saya kenal. Tapi dia tidak kenal saya. Lama-lama berjalannya dengan waktu, saya kenal, dia kenal. Lama-lama ada keluarga yang kena. Lama-lama tinggal tunggu saya. Sumpah iya, tapi apakah saya mau? Saya nggak mau. Duh, tapi kok pikirannya negatif? Saya tidak negatif, itulah positive thinking. Oh, kalau kamu mikir satu hari kena, kamu pasti kena karena kamu negatif. No, you're stupid. Karena kamu takut kena, kamu akan jaga. Satu, pakai masker kemana-mana. Pakai face shield, pakai jaga jarak. Dan tidak boleh lupa diri, nanti abang jago lupa wis karepe nyosor. Ya itu namanya kilaf ya, jago. Saya juga sering kilaf karena kilaf itu nik. Oke, ya sekarang saya cuma bisa berpikir, saya sering ngomong sama anak saya sering berpikir dan merenung, andai kata satu hari saya kena corona, paling tidak jangan buat saya mati. Karena kalau saya mati, kasihan yang di belakang saya itu masih banyak. Tapi andai kata dimatiin, ya sudah terima kasih. Saya meninggalkan dunia yang porak-poranda ini, ya sudah. Ya mau apa? Kalau Anda tidak bisa menerima, Anda mati, Anda menjadi hantu yang gentayangan. Serius. Dan kemudian cari mangsa di kantor, di musuhku biani. Ya kan? Oke, ini prosesnya semua. Kemudian kalau Anda berpikirnya benar, ya benar karena saya takut kena corona, maka itu saya berusaha makan yang cukup, minum vitamin yang cukup. Dapat vitamin nggak di perusahaan? Orang lain wis dipotong gaji sih tuku dewe gratis. Diminum. Tenan atau didol? Ayo siapa yang dijual? Dikelompok no. Terus dijual online separuh harga ya. Tapi kalau otaknya benar, dia tidak akan melakukan itu demi uang receh dan Anda menggadaikan nyawa Anda untuk uang receh karena berdirinya benar dan kemudian Anda bermanfaat. Ketika Anda sehat, Anda mempunyai manfaat sebagai suami, sebagai istri, membesarkan anak, bisa memberikan makanan yang cukup dan semuanya. Ya inilah manusia sejati itu Anda harus punya apa? Pola pikir yang bagus supaya Anda bisa berpikir dengan benar dan kemudian bertindak dan kemudian bermanfaat.
Maka itu urutannya manusia ini yang paling tinggi adalah siapa? Orang kulit putih, orang kulit merah, kulit hitam, abu-abu, abang hijau, dan semuanya. Nggak ada, semua itu sama. Warna tidak membedakan, agama tidak membedakan. Yang membedakan manusia lebih pangkat dari yang lain adalah ketika dia lebih bermanfaat. Siapa yang ingin jadi manusia yang lebih bermanfaat? Aminin. Saya yakin Anda akan jadi luar biasa di tahun 2021 dan kemudiannya. Kalau Anda ini hebat, kalau perusahaan ngajarin Anda jadi pribadi yang hebat, yang lebih banyak dapatnya siapa? Perusahaan atau Anda? Lu perusahaan lu tidak ada, kamu juga ada, gitu loh. Tapi bagaimana cara berpikir kita ini benar? Oh iya, kalau perusahaannya hebat, saya jadi bagian dari perusahaan hebat, ini kan jadi hebat saya. Ini di tempat lain mungkin tidak ada kayak begini-beginian. Ya sudah ya, karena begini-begini ini keluar biaya. Nggak disuruh bayar kan? Oke? Kemudian, kita sudah belajar manusia sejati. Apalin mas? Jadi nanti tak tanyain lagi loh. Oke, kalau Anda sudah mengerti ini, siapa yang tidak mengerti bagaimana orang bisa punya nasib baik? Ataukah itu memang nasib dari suratan? Kalau saya sih mohon maaf ya, kalau ada yang tidak sepakat dengan saya, termasuk subscriber yang tidak sepakat dengan cara berpikir saya, tapi tolong dilihat sampai habis. Episode-episode ini akan dibagi menjadi 3 supaya paham. Jangan diambil sedikit demi sedikit dan kemudian Anda merugikan diri Anda sendiri. Saya hari ini akan berbagi gimana nasib Anda bisa jadi lebih baik. Tadi sudah dikasih tahu caranya lebih baik. Kemudian pikiran. Anda berpikir tadi ketika saya minta siapa yang bisa joget, Anda berpikir, aduh izin nggak ya, izin nggak ya. Oh, enggak wis sikat. Perbuatan. Benar nggak? Dari pikiran lahir perbuatan. Perbuatan yang Anda ulang setiap ada joget-jogetan Anda terus lama-lama lupa, Anda dipanggil pun Anda terus joget. Jadi kebiasaan, benar nggak? Karena kebiasaan lama-lama ya itu sifatmu mas. Apa yang Anda lakukan hal yang sama berulang-ulang dari kebiasaan lama-lama jadi sifat. Kalau sifatnya baik, nasibnya ya wes gitu. Jadi kalau mau punya nasib baik harus punya pikiran yang baik. Tapi kadang-kadang ya itu, kadang-kadang orang itu tidak percaya, kadang-kadang orang itu kilaf, gini. Kadang-kadang coba-coba, begini kan ya. Rumusnya sudah ada, tinggal sekarang kita mau jalanin dengan baik dan benar atau tidak. Sampai sini, ada dulu yang mau tanya nggak? Atau saya langsung lanjut? Nanti teman-teman dilihat ya yang Zoom. Siapa tahu ada pertanyaan dari Zoom, bisa langsung saya jawab. Kalau yang di VIP room juga bisa langsung kontak Bu Yeni atau siapapun untuk menanyakan ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi coba ditutup dulu ini. Saya mau tanya, kalau orang punya nasib baik, kepingin punya nasib baik itu harus punya pikiran yang baik. Pikiran yang baik menimbulkan perbuatan apa? Perbuatan baik. Kalau perbuatan baik lama-lama kebiasaannya baik. Kalau kebiasaannya baik lama-lama sifatnya baik. Kalau sifatnya baik lama-lama nasibnya. Oke, siapa yang suka terlambat datang kantor? Acung. Ingat-ingat, pertama kali Anda terlambat rasanya berdosa, bener nggak? Nah, kalau sudah kedua, ketiga. Now we talking. Paham ya? Pertama itu rasanya mau melakukan kesalahan ini tidak masuk target. Aduh, saya ini gimana sih? Tapi sebulan demi bulan sampai bulan ketiga, bulan keempat, bulan nggak masuk target biasa, bener nggak? Mukanya tambah tebel, bener nggak? Nggak ada malu lagi sudah. Nah, kalau nggak punya malu, ya bayangin, ya kan? Tutup mas. Nah. Oke, ayo ulangi lagi. Kepingin punya nasib baik harus punya
Halo? Tak doain yang tadi Melon jawab, nasibnya baik dan bertambah baik semakin baik. Oke. Siapa yang punya Instagram? Di ruangan ini siapa yang punya Instagram? Semua punya. Kan mungkin tadi saya tidak mengenalkan diri. Jadi tidak usah mengenalkan diri. Nanti ya, follow saya ya. RUDY_Papacang, wis itu tok. Ya, dilihat. Sopo sih wong iki? Botak iki akan cangkem. Dilihat. Ya. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat saya dari YouTube. Ya ndak kepengin ya dipaksa, tugas negara iki harus ditonton. Besok ditanya sama pimpinan iki. Nah, masalahnya kenapa sih? Kenapa? Ngomongin orang itu wangel. Ini saya bedah satu-satu. Kalau Anda bisa ngikutin ini, keluargamu akan bahagia. Anda berteman tidak suka ribut sama orang. Anda kerja di perusahaan, perusahaannya sayang sama Anda. Anda menjadi pengusaha, Anda akan dicari customer. Kalau Anda mengerti apa yang ingin saya sampaikan ini. Siapa punya handphone, angkat tangan. Semua ya? Oke. Tampilkan dulu next slide-nya. Ketika Anda, gini, sorry ya. Punya handphone belinya second atau baru? Kalau baru buka kotak sendiri kan? Ada buku yang nggak penting itu kan? Namanya manual kan, bener nggak? Dibaca nggak? Pinter kan, bener nggak? Terus mari gitu tanya teman, ini apa sih gitu ya? Gayanya tuku smartphone, tapi yang pakai goblok gitu orang smart. Kok sudah dari pabrik dikasih panduan, on-nya di sini, off-nya di sini. Tapi Anda tidak peduli, bener nggak? Sukanya ngericui konco. Saya nggak tahu ngericui itu karena pamer atau enggak gitu ya. Sajangnya kepin nunjuk-nunjuk. Iki apa sih make? Dalam hati, channel deketok. Tambah ketok goblok 2 kali gitu loh. Handphonenya semakin canggih kalau Anda nggak ngerti apa-apa, semakin bego. Bego tahu bego? BEGO itu loh. Oke, nah ini. Panduan bagaimana cara pakai otak. Lah dikasih panduan dari pabriknya, itu aja Anda baca kok, Anda nggak ngerti kok. Nah apalagi ketika Anda dilahirkan, ibumu, bapakmu, bawain panduan nggak bagaimana cara pakai otakmu? Enggak kan, padahal otak itu rute setengah mati kan. Pernah sih sekolah mulai SD, mulai TK diajarin cara pakai otak, pernah nggak sih? Mulai lahir, mulai kecil diajari orang tua, yang ada orang tua, goblok, goblok. Loh. Mungkin kalau Anda bisa jawab, Mama memang tahu tak cara pakai otak, kok bisa goblok-goblok no saya? Oh saya ini baru fresh graduate, teko weten 9 bulan, di kom saya bingung-bingung. Suruh ngerti. Intinya paham nggak? Anda beli handphone, dikasih manual book, Anda enggak peduli untuk baca, keminter. Yang ada gara-gara terus moro konslet, bener nggak sih? Wah handphone elektristas dicolok, konslet, Anda enggak baca, enggak boleh gini, enggak boleh gitu, enggak boleh gini. Nah, tapi masalahnya orang lahir tidak ada satupun di dunia ini yang bawa kertas dan bawa buku panduan bagaimana cara menggunakan otak dengan baik dan benar supaya menjadi pribadi yang luar biasa, nasibnya baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia yang lain. Tidak ada kan? Ayo siapa yang mau belajar angkat tangan. Tadi kan sudah dimakanin nih, karena mikir itu butuh energi. Sekarang tambah ngantuk atau tambah lapar? Tenang, masih ada 10. Oke, saya hari ini ingin ngajak teman-teman supaya bisa bagaimana cara memakai otak yang luar biasa. Otaknya manusia itu, orang jenius itu cuma pakai 12%. Mentok. Kamu pakai berapa? Orang jenius, orang hebat di dunia itu cuma pakai 12% otaknya. Dan dia mati. 88% kemampuan otaknya nggak pernah dipakai. Maka itu jangan iri ketika orang lihat orang nasibnya lebih baik dari kalian. Karena dia pakai otak lebih banyak. Kamu pakai mungkin cuma 2%. Orang pakai 3%, rezekinya beda.
Jadi kalau Anda nggak naik gaji itu yang goblok siapa? Ya wis. Oke, saya akan coba dengan bahasa yang cukup mudah gimana caranya supaya teman-teman ini bisa pakai otak lebih baik. Tapi nanti kalau ada yang bilang, kamu pakai otak nggak sih? Oh, Bapak ini kasar. Ya jelas kasar, wong ngomong gini tok, wong kamu nggak pakai otak, wong saya ini demi kebaikannya kamu tersinggung. Ya nggak pakai kan otaknya. Kalau orang itu peduli, itu ngomel. Kalau sudah nggak peduli, sakarepmu. Apa? Anda kalau sayang sama orang nyocoti nggak? Kalau dicocoti bosen lama-lama keluar sakarepmu, bener nggak sih? Siapa yang sudah ngomong sakarepmu bigi bojone? Ayo kamu lagi. Lama-lama loncat dia. Wah 2020 sudah cukup stres di MCP, ketemu Pak Pacang, stres lagi. Makanya kita cak gol dulu, terus dibantai belakangan. Ini saya kasih lihat. Supaya teman-teman ini sadar. Ini yang kanan ini otak manusia. Ini sayangnya tidak bisa terlalu bagus, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti ditampilkan aja yang bukan dari screen ya. Materi-materinya nanti ditampilkan yang sesungguhnya aja biar teman-teman bisa belajar lagi. Ini otak manusia yang kanan. Kalau andai kata otaknya itu, ibaratnya itu handphone itu adalah operation systemnya. Yang itu akan menggerakkan semuanya, cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita merespon terhadap keadaan itu tergantung dari otaknya. Jadi kalau Anda biasa kumpul dengan orang yang gampang meso itu, saya kemarin rekaman nih, saya nggak pernah seumur-umur rekaman YouTube itu meso jancuk-jancuk gitu loh. Tapi karena lawan biasa saya ini seperti itu ngomongnya, tapi bukan meso-mesoin saya, tapi artinya kenapa kamu bisa viral, kenapa bisa begini. Oh saya pakai kata-kata matamu, saya pakai cok gini-gini. Ya saya ngikut gitu loh. Tapi ketika kata-kata itu digunakan, ada orang yang tersinggung kalau dicuk-cuk, no, bener nggak? Ada yang seneng karena merasa dekat, karena otaknya sudah diprogram. Sorry, kamu namanya siapa? Yongki. Kalau Yongki manggil saya cok, itu berarti dia akrab sama saya. Kamu siapa, Mas? Kalau saya manggil kamu cok, berarti ngejak kepuan gitu. Kan diprogram, bener nggak ya? Maka itu kata-kata ini bagi sebagian orang cuk itu normal, isang guyu-guyu dijanjek-janjeknya itu guyu-guyu, tapi ada yang begitu potong ilatmu gitu. Ya kan? Lucu kan kata-katanya sama CUK, bener nggak sih? Kemudian kenapa sih kok kita meresponnya hal yang berbeda? Karena otaknya diprogram yang berbeda. Pokoknya kalau orang tidak kenal, ngomong cuk sama saya berarti ngejak celuritan, bener nggak? Ngejak tonjokan sama saya. Tapi kalau temen, oh oke. Sohib. Nah kenapa tidak dibalik? Siapapun yang manggil saya cok, oh ini berarti akrab sama saya, cok, balik cok, gitu kan gitu ya. Kan candaan jangan jadi pusing jadi orang, bener nggak? Ini kan cuma masalah CPU-nya aja sih. Berarti yang mulai hari ini diprogram. Kalau bos misu-misuin saya, ngamuin saya, berarti bos ini kepingin gaji saya lebih bahaya mana? Bosnya diem-diem tahu-tahu Anda di kota aja. Di bagian pengiriman no Afrika gitu. Afrika enak naik pesawat ngirimnya. Jangan Afrika, yang paling angel di mana sih pengiriman? Ya Anda kalau ditugas no itu siap-siap deh, Anda lebih baik keluar deh, Anda ngerti diri gitu loh. Terus nggak pernah ketemu bosnya, nggak pernah diamui, nggak pernah disopo, itu berarti Anda sudah anak buangan. Terus nggak direken, karepmu. Saya, berarti programnya beda. Bos, terima kasih ya, masih sayang sama aku. Terima kasih ya, Pak Pacang ingetin aku supaya aku tadi dadanya nggak sesek. Ingetin pakai terus. Kalau saya nggak kenal sakarepe, mau pakai apa, nggak pakai pas sakarepe gitu loh. Paham ya? Itu program otak. Satu kata bisa bermakna-makna. Benar nggak ya? Orang Jakarta nih, ngomong anjing lu, biasa kan? Akrab bener nggak? Kalau di sini, maksudmu apa? Hah? Anjing, makmu anjing ya? Nah, gitu kan, berantem kan? Tapi orang Jakarta kalau orang deket,
Nggak apa-apa kan? Lu podo loh, memang anjing Jakarta sama anjing Surabaya beda. Beda nggak? Sama kan kaki nyampan melet ini. Paham ya? Mulai sekarang coba cara kita berpikir. Oh gimana? Tadi kan kita sudah belajar di depan. Maka itu kalau lupa nanti diulang dan diulang. Kalau teman-teman kepingin suami saya biar tidak menjadi bojoku yang galak. Suruh lihat ini. Anakku gimana didik wangel ngomongnya. Suruh lihat ini. Jangan cuma suruh lihat macam-macam YouTube yang macam-macam. Suruh lihat supaya gampang didiknya. Kalau Anda didiknya gampang, Anda kerja konsentrasi, gajinya naik terus. Kalau Anda berangkat, mumet ke anak, moro-moro dipecat kamu, bener nggak? Ngelamun terus tenger-tenger lihat anaknya brengsek sekali. Ada yang anaknya brengsek di rumah? Nanti kita akan lihat gimana anak itu bisa membuat kamu dipecat. Ya, nanti kita akan belajar. Yuk, next. Semua sudah paham ya? Kok nggak ada yang tanya nih? Aku mana? Karena segala sesuatu itu akhirnya jadi